Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan untuk kita semua. Teman-teman, banyak orang yang ingin cepat nyampe ke tujuan, sehingga banyak di antara kita pengen jalan pintas. Ya, jalan pintas. Cuman sayangnya ada di antara kita yang ketika menempuh jalan pintas yang tidak dibenarkan oleh agama. Contoh misalnya pengen kaya tapi pakai pesugihan, pengen memperoleh nilai yang bagus dengan nyontek, pengen uang banyak dengan korupsi. Ini adalah jalan pintas yang tidak dibenarkan oleh agama. Padahal ada jalan pintas yang dibenarkan oleh agama. Ada jalan pintas yang dibolehkan oleh agama. Makanya kalau kita ingin jalan pintas, maka carilah jalan pintas yang dibenarkan oleh agama. Apa saja jalan pintas yang dibolehkan oleh agama? Yang pertama, ada jalan pintas yang berkenaan dengan ucapan. Misalnya mengucap satu kali tapi banyak nilainya. Contohnya misalnya ada sholawat Maryam, ada bacaan yang baca sekali tapi bilangannya banyak. Banyak bilangan makhluk, sebanyak apa gitu. Contohnya kita membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan nilainya menghatamkan Al-Quran. Dan banyak tuntunan-tuntunan beliau Rasulullah itu yang berkenaan dengan ucapan, tapi itu kalau dibaca 1 kali, 2 kali, tapi nilainya luar biasa. Ini adalah jalan pintas yang berkenaan dengan. Ada juga jalan pintas yang berkenaan dengan waktu. Misalnya ada sepertiga malam terakhir. Kemudian yang paling kita kenal itu misalnya Lailatul Qadar. Itu kan jalan pintas. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah jalan pintas yang memang dibenarkan oleh agama. Itu tidak apa-apa kita cari, karena umat beliau Rasulullah itu kan pendek usianya dibandingkan dengan umat-umat lain. Rata-rata kalau umat beliau Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umat-umat lain yang sampai ratusan tahun usianya. Makanya diperbolehkan kita jalan pintas itu yang berkenaan dengan waktu. Pergunakan betul. Ada juga misalnya jalan pintas yang berkenaan dengan tempat. Ada tempat-tempat yang khusus yang diberikan oleh Allah. Apabila kita melakukan sesuatu di tempat itu nilainya berbeda dengan di tempat lain. Contohnya kita sholat di Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa itu 1 kali sama dengan sholat di masjid lain 500 kali. Di Masjid Madinah, sholat di Masjid Madinah itu ada sama dengan sholat di masjid lain sebanyak 1000 kali. Sholat di Masjidil Haram, sholat di sana itu bisa jadi 100 kali. Ini adalah jalan pintas yang diberikan oleh Allah yang berdasarkan tempat. Ada juga jalan pintas misalnya yang berkenaan dengan pekerjaan, apa yang kita lakukan.
Satu contoh misalnya begini, teman-teman. Ini bulan Syawal tuh. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu senilai atau sama dengan puasa 1 tahun. Dan banyak puasa-puasa yang begitu biasanya. Itu kan jalan pintas yang diberikan oleh Allah. Contoh yang dekat lagi dengan kita itu misalnya sholat berjamaah. Kalau sholat kita sholat berjamaah misalnya sama mungkin duhur, sama-sama 4 rakaat. Sholat berjamaah oleh Allah dihargain, ada yang menyampaikan 25 derajat lebih baik atau 27 timbang dengan sholat sendiri. Padahal sholatnya sama-sama 4 rakaat. Cuman bedanya yang satu sholat sendiri, yang satu sholat berjamaah. Makanya jalan pintas. Makanya teman-teman kalau bisa itu sholatlah berjamaah, dan sholatnya syaratnya kan tidak berat tuh. Misalnya dengan istri yang punya itu 2 orang sudah, dengan teman kita ayo sholat jamaah ketimbang sholat sendiri. Itu adalah jalan pintas yang memang luar biasa. Karena sekali lagi waktu kita hidup di dunia ini tidak banyak, makalah carilah jalan-jalan pintas yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian kita lakukan sehingga walaupun umur beliau umat Rasulullah itu tidak panjang, tapi karena kita banyak diberi kesempatan untuk menempuh jalan pintas, sehingga hidup kita akan lebih bermakna dan hidup kita akan lebih banyak bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.